Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kausar Rafiq, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang implementasi dan analisis protokol I2C pada integrasi sistem embedded berbasis ESP32 dan STM32, yang dimana ini merupakan tinjauan teknis ringkas tentang penerapan I2C untuk menjembatani pengendalian STM32 yang presisi dengan konektivitas ESP32 demi sistem embedded yang tangguh dan hemat energi. Kita saja, di sini ada mode kecepatan dan mekanisme I2C. Mode standar itu 100 kHz, mode cepat 400 kHz, mode cepat plus 1 mHz, kecepatan tinggi 3,4 mHz, yang dimana ini membutuhkan filter khusus dan penanganan arus. Kita masuk ke protokol komunikasi start, stop, act, neck. Start dan stop. Kondisi start terjadi saat SDA bertransisi dari high ke low saat SCL tetap high. Kondisi stop adalah transisi dari low ke high pada SDA saat SCL tetap high. Repeated start. Master memulai transmisi baru tanpa melepaskan bus. Tanpa stop berguna untuk format gabungan seperti menulis alamat register lalu membaca datanya. Act atau neck pada bit ke-9. Setelah setiap byte penerima harus SDA ke low. Act untuk mengonfirmasi penerimaan. Jika tetap high neck, transmisi biasa dihentikan. Pengalamatan 7 bit standar yang paling umum memungkinkan 3 hingga 128 alamat perangkat. Pengalamatan 10 bit menggunakan 2 byte untuk alamat. Byte pertama kali diawali dengan kode 110XX dan menandakan ekspansi alamat, memungkinkan ribuan perangkat pada satuan bus. Evolusi sistem embedded, penjembatani arsitektur. STM32 keandalan industri, timing deterministik, peripheral yang tangguh dengan kendala waktu nyata untuk penginderaan serta aktuasi di edge. ESP32 konektivitas dan fleksibilitas, gateway, wifi, bluetooth yang mampu menentukan data bus, lokal kelainan cloud atau dashboard lokal. Mengapa itu sih? Kesederhanaan dua kabel perangkat yang dapat dialamatkan dan dukungan luas menjadikan I2C ideal untuk komunikasi antar MCU lokal. Protokol I2C standar industri sejak 1990. Asal dan desain dikembangkan oleh Philips, kini NXP, 2 jalur SDA, data, dan STL clock. Berbasis byte dengan model alamat master slave. Mode kecepatan standar 100 kbps, cepat 400 kbps, fast mode plus 1 mbps, high speed 3,4 mbps. Arsitekturnya peripheral I2C khusus, pengendali I2C khusus yang kompatibel dengan ekstensi SM atau PM bus dengan register timing yang fleksibel. Domain GEM, clock FPB independen memungkinkan timing yang stabil dan jarak transfer yang dapat diprediksi dalam batas real time. Integrasi peripheral, sensor, EEPROM, dan ADC terhubung langsung ke MCU untuk sampling cepat dan pemrosesan deterministik. Peran ESP32 gerbang cloud. ESP32 menyediakan firmware fleksibel untuk menggabungkan data I2C lokal, melakukan pemrosesan ringan dan mengirimkannya secara aman ke platform cloud, MQTT atau HTTP. Perangkat ini dapat berperan sebagai master atau slave tergantung di sistem. Konektivitas, jembatan yang mulus antara sensor lokal dan pemantauan jarak jauh melalui Wi-Fi atau Bluetooth. Pemrosesan di tepi, penyaringan agregasi dan enkripsi lokal mengurangi bandwidth cloud dan meningkatkan privasi. Analisis teknis, manajemen alamat, tetapkan alamat unik 7 atau 10 bit, cadangkan rentang alamat untuk menghindari konflik pada sistem multi perangkat. Yang kedua itu mendeteksi tabrakan, yaitu implementasikan pemeriksaan arbitrasi dan backoff perangkat lunak pada ESP atau STM32 untuk menangani konsistensi bus dalam skenario multi masker. Mekanisme ACK, gunakan ACK atau NEC untuk verifikasi tingkat byte, terapkan retry dengan exponential backoff untuk meningkatkan keandalan. Diagram siklusnya ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke sini ya. Tantangan integrasi, noise dan integrasi sinyal, mitigasi dengan pull up yang tepat, jalur pendek, pelindung, dan pemilihan kecepatan bus yang sesuai. Gunakan isolator diferensial untuk jalur panjang. Daya dan optimasi tidur, koordinasikan mode daya rendah antara STM32 dan ESP32. Kelola status daya peripheral I2C untuk meminimalkan konsumsi arus. Untuk keamanannya, enkripsi payload di gateway, autentikasi endpoint cloud, dan validasi firmware untuk mencegah manipulasi selama transfer. Studi kasus, implementasi sistem pemantauan aliran data. STM32 mengambil sampel sensor melalui I2C dengan laju tinggi, lalu mengemas nilai mentah ke dalam frame berukuran data. Transport, STM32
mengirim batch ke ESP32 sebagai slave I2C atau melalui UART untuk transfer asinkron saat kontensi bus tinggi. Tugas gateway ESP32 memberi stempel waktu, mengenkripsi TLS atau MQTT over TLS dan meneruskan ke cloud atau SCADA caching lokal saat terjadi gangguan. Masa depan komunikasi serial SPI, throughput tinggi dan latensi rendah untuk koneksi point to point. CAN, tangguh untuk domain industri atau otomotif. I3C, peningkatan baru dari I2C, kecepatan lebih tinggi, manajemen daya yang lebih baik, dan addressing dinamis mulai muncul pada seri STM32 baru. Kesimpulannya, lalu I2C sebagai tulang lokal sederhana dan dapat dialamatkan dan didukung luas, ideal untuk jaringan sensor dan peripheral di dalam papan. Lalu untuk ini ada sinergi STM32 dan ESP32 menggabungkan kontrol dan deterministik dengan konektivitas fleksibel, menciptakan ekosistem yang adaptif untuk pemantauan dan kontrol. Ini ada arsitektur bus keras dan perangkat keras, SDA, SCL, dan pull up. I2C menggunakan dua jalur aktif, SDA serial data dan SCL serial clock, karena kedua jalur ini bersifat open drain. Pin microcontroller tidak pernah mendorong sinyal ke tinggi secara aktif, melainkan hanya menariknya ke rendah atau melepaskannya atau impedansi tinggi. Resistor pull up diperlukan untuk menarik tegangan kembali ke VCC saat bus dilepaskan. Tanpa resistor ini, sinyal tidak akan pernah mencapai lagi ke 1. Nilai tipikal 4,7 k ohm untuk kecepatan standar atau 1 k ohm atau hingga 2,2 ribu ohm untuk model kecepatan tinggi guna mengatasi kapasitansi jalur. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan tentang materi. Kita akan langsung menjelaskan materi tentang program, teman-teman. Yang pertama nih program dari ESP, teman-teman ya. Jadi baris 1 sampai 20 itu sebagai header, dan prototipe fungsi baris 22 sampai 23 itu variabel global, handle WRT, flex system enable, semaphore, dan lain-lain. Lalu baris 57 sampai 81, baris 57 sampai 81 itu merupakan main init di 88 ini hal init dari 58 sampai 62, teman-teman ya. Lalu di line ke 66 itu membuat semaphore itu 3 task di create. 69 sampai 71 itu VTAX start scheduler di 74. Di 74. Nah, benar ya, VTAX scheduler. Lalu di baris 84 sampai 105 itu start LED task, blink LED 500 ms on off, dan ngasih semaphore ke stack HC SR04. Lalu di baris 148 sampai 175, 148 sampai 175 itu sistem config setup HSE plus PLL 72 MZ. Lalu baris 177 1 sampai 196 itu pin init, pin LED, dan tombol. Baris 198 sampai 227 itu UART init. Lalu baris 229 sampai 251 itu merupakan setup DWT untuk membuat delay microsecond presisi memakai cycle counter. Oke, cukup mungkin untuk penjelasan program, karena ini banyak, jadi saya akan menjelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan secara singkat tentang lain-lainnya berfungsi untuk apa aja. Lalu kita langsung masuk ke hasil dari praktikum, teman ya. Hasil dari praktikum ini coba satu ISP. Di sini adalah program buat percobaan pertama, yaitu dari ESP32. Di sini bisa menampilkan untuk 2 LCD. Nih, untuk wiringnya ini ya. Set. Oke, sama ya keluarnya. Di bawah. Gak kelihatan ya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.